Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1417. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain, yaitu 1. Menjawab salam, 2. Mendoakan orang bersin, 3. Menghadiri undangan, 4. Menjenguk orang sakit, dan 5. Mengantarkan jenazah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1240. Hadis Muslim nomor 1418. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kewajiban seorang muslim terhadap muslim lain ada 6. 1. Jika bertemu, berilah salam. 2. Jika diundang, datanglah. 3. Jika dimintai nasihat, berilah nasihat. 4. Jika ada muslim bersin, lalu dia membaca hamdallah, maka doakanlah dia. 5. Apabila dia sakit, jenguklah. 6. Apabila dia mati, antarkanlah ke kubur. Hadis Muslim nomor 1419. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hindarilah duduk di jalanan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami terpaksa duduk di tepi jalanan sambil berbincang-bincang atau bercakap? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau tidak ada tempat lain dan kalian terpaksa duduk di tepi jalanan, maka penuhilah kewajiban kalian di jalan. Mereka bertanya, apa kewajiban itu? Beliau, Nabi SAW menjawab, menundukkan pandangan, artinya tidak jelalatan, menghindarkan gangguan, menjawab salam, menyeru kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2465. Hadis Muslim nomor 1420. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang naik kendaraan hendaklah memberi salam kepada pejalan kaki. Pejalan kaki hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk, dan kelompok yang sedikit hendaklah memberi salam kepada kelompok yang banyak. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6232. Hadis Muslim nomor 1421. Artinya, diriwayatkan dari Abu Burdah dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Musa datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu dia ucapkan, Assalamualaikum, aku Abdullah bin Qais. Umar tidak memberinya izin dan tidak mempersilahkannya. Abu Musa mengucapkan lagi, Assalamualaikum. Abu Musa, aku Abu Musa. Assalamualaikum, aku Al-Ash'ari. Lalu Abu Musa pulang. Kata Umar, suruh Abu Musa kembali lagi kepadaku. Suruh Abu Musa kembali lagi kepadaku. Kata Umar, hai Abu Musa, mengapa kamu pulang? Kami kan sedang sibuk. Kata Abu Musa, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, minta izin atau masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan masuklah, jika tidak pulanglah. Kata Umar, kau harus menghadirkan saksi kepadaku. Jika tidak, akulah akan menghukummu. Abu Musa kemudian pergi.
Kata Umar radhiyallahu anhu, jika Abu Musa menemukan saksi maka kalian pasti akan menjumpainya di sisi mimbar petang nanti. Jika tidak, maka kalian pasti tidak menjumpainya. Tatkala hari sudah petang, orang-orang menjumpainya. Lalu Umar bertanya, "Hai Abu Musa, bagaimana tentang hadis yang kau sampaikan? Sudahkah kau dapatkan saksi?" Abu Musa menjawab, "Ya, sudah, yaitu Ubay bin Ka'ab." Kata Umar, "Dia orang yang adil, bukan pendusta." Umar bertanya kepada Ubay, "Hai Abu Tufail, bagaimana tentang hadis yang disampaikan oleh Abu Musa?" Kata Ubay bin Ka'ab, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Wahai putra Khattab, karena itu janganlah kau menyiksa para sahabat Rasulullah SAW." Kata Umar, "Subhanallah, sungguh aku telah mendengar suatu hadis, lalu aku ingin menyelidikinya." Hadis Muslim 1422. Diriwayatkan dari Abu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, "Pemberian izin dariku kepadamu adalah bila tabir rumahku tersingkap, atau kau mendengar suaraku yang mempersilahkanmu, kecuali jika aku melarangmu." Hadis Muslim nomor 1423. Artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku pernah minta izin kepada Nabi SAW untuk masuk ke rumah beliau. Lalu beliau bertanya, 'Siapa itu?' Aku menjawab, 'Saya.' Maka Rasulullah SAW mengatakan, 'Aku.' Riwayat menyebutkan, sepertinya Nabi SAW tidak menyukai hal itu. Sebagai keterangan, hendaknya disebutkan nama, jangan hanya berucap aku atau saya. Hadis Muslim nomor 1424. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa seseorang lelaki mengintip pada lubang pintu Rasulullah SAW, yang ketika itu Rasulullah SAW sedang memegang sisir untuk menyisir rambut beliau. Tatkala Rasulullah SAW melihat lelaki itu, beliau mengatakan, "Kalau aku tahu bahwa kamu mengintip, pasti aku tusukkan sisir ini ke matamu." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya minta izin, yaitu dengan memberi salam atau kata-kata, adalah sebagai pengganti mengintip." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 6901. Hadis Muslim 1425. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Kalau ada seseorang mengintip rumahmu tanpa izin, lalu kau melemparnya dengan batu sehingga matanya memar sampai menonjol, maka kau tidak berdosa." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 6887. Hadis Muslim nomor 1426. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang melihat tanpa sengaja. Maka beliau memerintahkan agar aku memalingkan penglihatanku." Hadis Muslim nomor 1427. Artinya, diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi SAW duduk di masjid bersama orang banyak, tiba-tiba datang 3 orang yang 2 orang menuju Nabi SAW,
sedangkan satu orang pergi begitu saja. Kata Abu Waqid, dua orang itu berhenti di depan Rasulullah SAW. Yang satu mencari sela-sela di antara orang yang berkumpul lalu duduk. Yang kedua duduk di belakangnya. Adapun orang yang ketiga menyingkir pergi. Setelah Nabi SAW selesai dari majelis itu, beliau bersabda, "Perhatikanlah, akan aku beritahukan kepada kalian tentang tiga orang tadi. Yang satu mencari tempat di sisi Allah, maka Allah memberinya tempat. Yang kedua merasa malu kepadanya, maka Allah pun merasa malu kepadanya. Dan yang ketiga berpaling, maka Allah pun berpaling darinya." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 66. Hadis Muslim nomor 1428. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Janganlah seorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya ketika dia menyuruh duduk di situ. Tanpa bergeserlah dan upayakan lowongan." Maksudnya tetapi bergeserlah dan upayakanlah lowongan. Menurut riwayat lain, aku tanyakan, apakah itu pada saat sholat Jumat? Nabi SAW menjawab, pada sholat Jumat dan lainnya. Apabila ada orang berdiri dari tempat duduknya untuk menyilahkan Ibnu Umar duduk di situ, maka Ibnu Umar tidak mau menempatinya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 911, 6269 dan 6270. Hadis Muslim nomor 1429. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, bila seseorang berdiri, menurut hadis awanah, barang siapa berdiri dari tempat duduknya, lalu dia kembali lagi, maka dia lebih berhak atas tempat duduk tersebut. Hadis Muslim nomor 1430. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, bila kamu bertiga, maka janganlah yang dua orang saling berbisik tanpa orang yang ketiga sebelum kamu berbaur dengan beberapa orang. Karena yang demikian itu menyinggung perasaan orang yang ketiga tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6290. Hadis Muslim 1431 diriwayatkan dari Sayyar. Dia berkata, saya pernah berjalan bersama Sabit Al-Bunani melewati anak-anak. Lalu dia mengucapkan salam kepada mereka. Kata Sabit, dia pernah berjalan bersama Anas melewati anak-anak. Lalu Anas mengucapkan salam kepada mereka. Kata Anas, dia pernah berjalan bersama Rasulullah SAW melewati anak-anak. Lalu beliau Nabi SAW mengucapkan salam kepada anak-anak. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6247. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.